Pemirsa, sejak pandemi melanda seluruh dunia, aktivitas berkebun kini menjadi hobi yang paling diminati masyarakat. Di mana menanam tumbuhan di rumah dinilai dapat membantu mengatasi stres dan bisa menjadi pilihan aktivitas menyehatkan bagi tubuh. Lalu tanaman hias apa saja yang paling banyak diminati sepanjang tahun 2020 hingga 2021? Berikut informasinya untuk Anda. Seperti diketahui sejak pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, aktivitas berkebun kini menjadi hobi yang paling diminati di masyarakat. Di mana menanam berbagai jenis tumbuhan di rumah dinilai dapat membantu mengatasi stres, sekaligus menjadi pilihan aktivitas yang menyehatkan bagi tubuh. Nah, berkat tren berkebun ini sobat, beberapa tanaman hias yang dulu hanya terbatas peminatnya kini menjadi primadona di masyarakat. Bahkan sejumlah tanaman hias daun menjadi yang paling banyak dicari sehingga harganya ikut melonjak mencapai puluhan juta rupiah. Untuk lebih jelasnya, berikut 5 tanaman hias daun yang paling diminati sejak tahun 2020 hingga 2021. Pertama ialah Monstera, yang merupakan jenis tanaman hias paling populer di tahun lalu dengan kisaran harga sebesar Rp50.000 hingga Rp300.000. Selanjutnya kedua ialah tanaman bambu hoki, yang merupakan jenis bambu hias dan cocok untuk dijadikan dekorasi ruangan dengan kisaran harga mulai dari Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah. Lalu ketiga ialah Aglaonema, yang termasuk tanaman hias jenis talas-talasan dengan beragam corak, warna, ukuran dan harga mulai dari Rp30.000 hingga jutaan rupiah. Adapun keempat ialah Philodendron, merupakan daun hijau berbentuk hati mengkilap yang menambah sentuhan hijau di rumah dan memiliki kisaran harga mulai dari Rp15.000 hingga ratusan juta rupiah. Dan terakhir ialah Calathea, atau yang biasa dikenal dengan tanaman zebra dan memiliki kisaran harga Rp20.000 hingga ratusan ribu rupiah. Jadi sobat review, sudah tertarik untuk mulai berkebun tanaman hias di rumah? Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai bisnis tanaman hias, cuan dan berkelanjutan. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Karen Tambayong, Penasehat Asosiasi Bunga Indonesia atau Asbindo. Selamat pagi, Bu Karen. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Karen sudah bergabung bersama kami di Market Review. Dari jenis-jenis tanaman hias yang tadi sudah disampaikan di paket liputan, yang saya paling familiar adalah Monstera. Karena selain saya suka bentuknya, karena saya juga punya di rumah, Bu Karen. Oke, saya ingin bertanya mengenai bagaimana sebetulnya tren bisnis tanaman hias belakangan, terutama pada saat memasuki pandemi COVID-19 tahun 2020 dan sejauh ini tahun 2021, growth-nya seperti apa Bu Karen? Jadi memang tren tanaman hias ini itu datangnya tuh tiba-tiba ya. Jadi sejak adanya pandemi, tanaman hias, tren penjualan tanaman hias ini luar biasa dan baik. Artinya ini bagus untuk pendapatan petani juga. Ya. Jadi trennya itu naik terus, ke 2021 ini juga naik terus. Nah memang hal ini disebabkan karena ada dua hal. Pertama karena pandemi, di mana masyarakat itu membutuhkan suatu kegiatan karena bosan di rumah terus, dan dengan menanam, berkebun dan memelihara tanaman itu merupakan satu terapi ya, karena dengan menanam itu ada harapan ya, dan terapi, ada releasing gitu, orang menjadi happy dan ada pekerjaan yang terselesaikan, kemudian ada tanaman itu berkembang dan bertumbuh. Jadi ada satu harapan. Nah ini yang membuat kenapa banyak orang beralih ke tanaman hias. Kemudian juga dengan adanya disruption atau disrupsi tentang digital marketing. Sebelumnya kan orang harus ke pasar, kemudian atau memesan tanam per telepon. Sekarang sudah ada digital marketing. Nah ini sangat membantu gitu. Jadi pada saat orang di rumah rata-rata biasanya kan browsing nih, lagi browsing ketemu tanaman. Nah ini salah satu juga disrupsi atau the new normal yang masih harus kami biasakan. Artinya harus mulai terbiasa. Nah memang banyak sekali ya dampaknya. Pertama dampak positif jelas. Dengan memelihara tanaman itu kita lihat sendiri
hasilnya. Hmm. Kemudian selain itu juga dengan menanam tanaman itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Bukan kata saya, tapi ini hasil penelitian. Jadi bisa dilihat di Google lah. Pokoknya lihat aja nih. Karena banyak penelitian terutama di luar itu sudah melakukan ini jauh-jauh hari sebelum ada pandemi. Nah, dengan adanya pandemi lebih gencar lagi. Dan selain itu dia juga bisa menyerap polutan. Nah, itu kita udah tahu. Tapi juga kita bisa lebih berkonsentrasi dan lebih kreatif lah, kira-kira begitu. Ya, mengenai belanja online membeli tanaman itu saya lakukan sekali, Bu Karen, terutama pada saat masuk pandemi COVID-19 dan begitu tanamannya sampai, rasanya happy, kemudian pada saat saya merawat tanaman ada efek relaksasi yang luar biasa lah yang kemudian saya rasakan. Jadi kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Karen saya rasakan semua. Oke, kalau secara peningkatannya, Bu Karen, kalau kita kemudian ubah menjadi bentuk prosentase lah sebelum pandemi, pada saat pandemi dan juga 2021, prosentase peningkatannya itu seperti apa, Bu Karen? Kita lihat dulu ini ya. Jadi industri ini ada dua. Jadi kalau bisnis, the whole business datanya nggak lengkap. Tapi kalau ekspor ada. Baik. Dan kita mulai saja dulu dari ekspor 2018. 2018 itu sekitar 12,7 juta US dollar ya, jadi sekitar 173 M. Kemudian meningkat ke 194 M. Kemudian meningkat lagi sekarang ini ke 2020 saat pandemi itu sekitar 20-an M. Jadi, kenaikannya ya hampir 65%-an lah. Baik, berarti 5% loh, itu banyak banget. Iya, berarti ini bukan hanya sebuah tren yang terjadi di Indonesia, tapi secara global begitu ya? Yes, betul. Oke. Jadi secara global itu terbalik. Jadi kalau tanaman hias ya meningkat, kemudian juga untuk landscape ya itu meningkat, untuk ornamental plant itu meningkat, tetapi daun dan bunga potong justru menurun. Kalau kita pernah lihat videonya dari auction di Belanda itu dibuang gitu kan semuanya, tapi ditata juga. Artinya bunga potong dan daun potong justru anjlok. Nah itu kita bisa lihat dari data dari Rawabelong yang dari sekitar 154 M tadinya tahun 2019. Kemudian kemarin saat pandemi turun drastis hanya 40 M. Karena ini juga berkaitan dengan tren yang ada di masyarakat sendiri ya Bu ya. Ada jenis-jenis tanaman yang memang sedang digemari lah gitu. Nah ini saya ingin spesifik, pada saat tren itu terjadi tanaman-tanaman mana saja yang nampaknya ini digemari oleh masyarakat, sehingga kemudian pemirsa IDX yang menyaksikan dialog kita sekarang terinspirasi, oke, kayaknya kalau saya jualan tanaman yang lagi tren ini kayaknya akan menghasilkan untung nih buat saya gitu. Nah, apa yang jenis tanaman apa yang peningkatannya sangat signifikan belakangan? Jadi yang signifikan tuh tanaman-tanaman jenis aroid ya. Jadi jenis aroid itu atau Araceae, yaitu yang tadi disebutkan mulai dari Monstera, Philodendron, kemudian Alocasia, Anthurium, itu semua tanaman-tanaman dari jenis Araceae tadi. Baik, dan itu permintaannya sedang banyak dan menjadi potensi peluang bisnis yang menarik begitu ya.